Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan himpunan. Kita langsung saja untuk yang pertama ya. Perhatikan kumpulan berikut. Kumpulan nama kota Indonesia yang diawali dengan huruf S. Kemudian kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia yang saya siswa yang usianya lebih dari 13 tahun di kelasmu di kumpulan negara di Asia Tenggara. Jadi di sini soalnya diminta mana kumpulan di atas yang mana merupakan himpunan. Jadi himpunan, jadi kembalikan lagi definisi. Himpunan ini adalah sekumpulan objek, sekumpulan objek yang dimana di sini objeknya itu harus jelas. Ya, di sini harus jelas, objeknya harus jelas, objek jelas. Nah sekarang kita lihat di sini objek itu jelas ya, nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Nah, ini jelas. Berarti dia merupakan himpunan. Gunung yang tinggi itu cenderung ke, karena kata tinggi ini cenderung ke kata sifat ya, jadi tidak jelas. Jadi bukan kumpulan siswa yang usianya lebih dari 13 tahun. Ini dari 13 tahun ya, jelas ya. Kemudian kumpulan negara di Asia Tenggara, ini jelas. Indonesia, diantaranya Malaysia, jadi jelas di sini. Jadi jawabannya A, C, dan D. Soal selanjutnya, himpunan A dari negatif 5 sampai 2 ya. Berarti di sini kalau mau dibuat notasi pembentuk himpunan, kita cek di sini ya. Jadi kalau ada notasi lebih kecil tapi nggak ada sama-sama dengan, berarti seperti ini negatif 5 tidak ikut ya. Kalau seperti ini 3 di sini berarti 3-nya ikut. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada tanda lebih besar apa lebih besar sama dengan ini, berarti artinya kalau ini bilangannya ikut ya, ini ikut nanti. Jadi ikut. Kalau ini tidak, baik lebih kecil sama dengan berarti seperti itu. Jadi kalau ini kalau tidak ada sama dengan ya, atau enggak ada tepaknya ya di sini, itu berarti tidak ikut. Berarti di sini kan negatif 5 kan harusnya ikut, berarti bukan ya. Kemudian antara negatif 6 sampai negatif 6 nya ikut di sini ya. Padahal di sini mintanya dari negatif 5 sampai 2. Jadi negatif 5 dan negatif 5 dan 2. Berarti bukan. Kemudian antara negatif 6 sampai 2. Di sini negatif 6 tidak terhitung. Tapi kan mulainya dari negatif 5, benar. Terus 2-nya ikut ya. Nah, ini benar. Oh, berarti jawabannya yang C. Kalau seperti ini yang D ini negatif 5 tidak ikut. Tapi 2-nya ikut. Jadi harus yang ujung-ujung, bagian ujung-ujungnya ini. Misalnya, pokoknya intinya semua ini nanti termuat berada di semuanya. Di sini. Seperti itu. Misalkan himpunan P adalah misalkan himpunan bukan asli, prima ini ya, prima ya, misalnya bilang prima dari 10 sampai misalkan bukan dari 10, misalnya yang gampang aja, dari 1 sampai misalkan dari 1 sampai 12 misalnya. Ya berarti kita daftar dulu anggotanya, berarti kan 2, 3, 5, 7 ya, dan 11. Jadi kalau membuat notasi himpunannya intinya harus memuat 2, 3, 5, 7, 11. Berarti ya bisa seperti ini. X nya harus bilangan prima. Tapi kalau nggak mau memuat 2 sama 11 ya antara 1 sampai dengan 12. Ini juga bisa. Nah, seperti itu ya.
Kemudian nomor selanjutnya, diketahui bilangan asli antara 1 sampai 12, bilangan B, bilangan prima antara 2 sampai 10, himpunan kosong, himpunan huruf konsonan yang dapat kata percaya di faktor D8. Himpunan berikut yang ekuivalennya, nama ekuivalen itu adalah banyaknya himpunannya sama, jadi banyaknya himpunannya sama. Jadi dua himpunan dikatakan ekuivalen jika banyaknya banyaknya anggota himpunan itu sama. Jadi kita lihat di sini, kita daftar yang dulu ya, anggotanya berapa aja. Bilangan asli genap antara 1 sampai dan 12, berarti 2 4 genap ya, 6 8 10 ya. Berarti banyaknya himpunan ada berapa? Anggota himpunan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Terus ini bilangan prima antara 2 sampai 10 ya. Berarti bilangan prima kita mulai dari 3, 5, 7 dan 11. Oh enggak, berarti 3, 5, 7. Berarti banyak anggota ada 1, 2, 3, ada 3. Terus yang ini himpunan huruf konsonan. Konsonan itu berarti yang bukan vokal, itu mana? Yaitu B, R, C, H, Y. Itu 2, 3, 4, 5, ada 5. Faktor dari 4. Namanya faktor itu di sini bilangan bulat yang bisa membagi 8 ya. Jadi yang bisa membagi ya, maksudnya di sini yang bisa membagi. Jadi bilangan yang bisa membagi 8 berapa aja? Ya, kita mulai dari 1 ya. Jadi di sini faktor dari 8 itu bilangannya bisa membagi 8. Diawali dari 1 bisa nggak? Bisa. Kemudian 2 bisa membagi 8? Bisa. 3 nggak bisa. 4 bisa. 6 nggak bisa. 8 itu sini pasti bisa. Nggak mungkin lebih dari 8 ya, karena faktornya adalah faktor dari 8. Jadi nggak mungkin lebih dari 8. Seperti itu. Ada berapa anggotanya? Kita cek. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti yang ekuivalen mana? Yaitu A dan C. Jawabannya yang C. Selanjutnya, di antara himpunan tersebut yang merupakan himpunan kosong. Himpunan kosong di sini adalah yang himpunan yang tidak memiliki anggota. Gitu ya. Yang tidak memiliki anggota, kita lihat bilangan bulat, ada nggak bilangan bulat yang antara negatif 1 sampai 1? Ada, yaitu 0. Ya. Kemudian bilangan caca kurang dari 0, padahal bilangan caca itu mulainya dari 0 ya, maaf, dari 0 bukan 1, dari 0. Berarti ini berarti bukan ya. Jadi jawabannya F dong. Coba kita cek lagi. Himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Jadi bilangan prima yang merupakan bilangan genap atau namanya prima genap itu satu-satunya adalah angka 2 ya. 2 ini adalah bilangan prima tapi sekaligus genap, satu-satunya hanya D saja, 2. Kemudian bilangan asli kurang dari 2 yaitu 1. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya yang F. Lanjut. Banyaknya himpunan kuasa dari himpunan M. Ya sudah, kita daftar dulu banyaknya anggota ada berapa. Kita daftarkan dulu anggotanya dulu. Bilangan cacah kurang dari 5. Cacah tadi saya sampaikan dari 0 ya. Cacah itu dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini nggak ada tanda sama dengannya, berarti 5-nya nggak ikut ya, jadi sampai 4 saja.
sehingga banyaknya anggota ada berapa ini? Anggota M 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah sekarang tanyakan banyaknya anggota himpunan kuasa. Rumusnya adalah 2 pangkat N. Di sini N nya ada 5. Oke. Berarti 2 kali 5 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, yaitu sama dengan 32. Jawabannya D. Selanjutnya, N adalah bilangan bulat antara bilangan bulat dari negatif 1 sampai 6. Banyak himpunan bagian dari N yang memiliki 3 anggota. Berarti kita daftarkan dulu anggotanya. Bilangan bulat antara negatif 1 sampai 6, yaitu di sini kan negatif 1 sama 6 ini tidak ikut. Ini tidak ikut ya, tidak ikut ya. Ini juga sama, ini berarti tidak ikut. Ingat-ingat, pokoknya kalau nggak ada tanda sama di bawah ini berarti antara negatif 1 dan 6 tidak ikut ya. Berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini banyaknya anggota N ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Dari himpunan N yang memiliki banyak 3 anggota. Oke, kita buat segitiga pascalnya ya. Di sini berarti nanti sampai baris ke-6. Kita mulai dari sini satu-satu aja. Agak ke kiri dikit. Agak sini dikit ya, nggak apa-apa. Ini 1, 1, 1 tambah 1, 2. 1 lagi di kiri, 1 lagi di kanan. 1 tambah 2, 3. Ini tambahin jadi 3. 1 di kiri, 1 di kanan. Ini 4, ini 6, ini 4. 1 di kiri, 1 di kanan. 5, 10, 10, 5. 1 di kiri, 1 di kanan. 6, 15, 20, 15, 6. 1 di kiri, 1 di kanan. 7 di sini. 21, 35, 35, 21 sampai 7. Sampai baris ke-6 ya. Berarti 1, 2, baris ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6. Oh, kelewatan. Sekarang kita cek. Di sini 3 anggota ya, mulai dari sini. Berarti sini ya. Nah, ini berarti 0 anggota. Ini 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota. Berarti jawabannya 20. Kalau 4 anggota ya ini ya, 5 anggota ini, 6 anggota ini. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, pernyataan berikut yang benar. Nah, ini tentang himpunan bagian. Intinya kalau di sini harus termuat ya, intinya himpunan bagian itu semua ya, intinya harus termuat semuanya. Kita cek aja di sini. Bilangan asli ganjil kurang dari 8. 1, 2, 3 ya, 5 dan 7. Oke, asli ganjil sih masalahnya ya. Ini tetap faktor dari 8 tadi berapa tadi yang bisa membagi 8 dari 1 ya, 1, kemudian 2 bisa, 3 nggak bisa, terus 4 bisa, 5, 6 nggak bisa, terus 8. Terus ini bilang bulat antara negatif 1 sampai 8. Ingat, ini nggak ada tebaknya, berarti negatif 1 nya sama 8 nggak ikut. Berarti mulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 ya. Di sini kita cek himpunan K bagian dari L, benar nggak? K 1357 semuanya 1357 termuat berada di semuanya berada di negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ternyata bukan, enggak ya, salah. M 1248 ke L ya, 1, 2, 4 ya, tapi kan 8 nya nggak masuk di sini, berarti bukan. Jadi harus semuanya termuat semua. Kemudian di himpunan K bagian dari N, kita lihat 1 ada di sini ya, 5 juga ada, 7 juga ada. Oh, semuanya 135 semua berada di N semua, berarti dia merupakan himpunan bagian. Berarti K bagian dari N. Jadi saya ulangi lagi, kalau notasi seperti C ini adalah bagian ya,
subset himpunan bagian ya. Bedakan kalau yang seperti ini kayak huruf E ini ada anggota, ini anggota. Nah, seperti ini namanya anggota gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini diketahui himpunan S seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A adalah bilangan asli genap. Ya, asli genap itu berarti asli genap berarti dari genap itu kan asli itu kan dari 1, tapi sini minta asli genap berarti 2 dan 4 saja. Terus bilangan bulat antara 0 sampai 6 di sini. 0-nya enggak ikut, 6-nya enggak ikut, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, langkah selanjutnya kita cari irisannya dulu. Berarti A irisan B. Nah, A irisan B. Irisan itu berarti yang sama. Berarti ini yang sama. Ini irisan. Ini yang sama. Antara dua di sini, lihat anggotanya di sini yang sama mana? Ini ya. Berarti irisannya 2 dan 4. Oke. Kita lihat di sini ternyata irisannya 2 dan 4. 2 dan 4 itu adalah himpunan A. Oh, berarti di sini A itu ternyata termuat di B semua. Berarti A bagian dari B. Kalau bagian seperti ini bentuknya seperti telur mata sapi nanti. Seperti apa? Ya seperti ini nanti. Nah, kita lihat. Di sini enggak ya? Enggak. Nah, seperti ini telur mata sapi ya. Nah, seperti ini 2 dan 4. Penting 2 dan 4 berada di B ya. 2 dan 4, anggota 2 dan 4 merupakan bagian dari himpunan B. Ya enggak, yang berada di luar ya 6 sama 8. Ya, jawabannya yang C. Oke. Lanjut ya. Oh, sebentar. Ini kalau bagian ya, kalau misalkan seperti ini berpotongan ya tidak semua termuat. Tapi kalau tidak ada irisannya tidak sama berarti himpunan kosong. Jadi yang di contohnya. Jadi kalau ini itu nanti yang ini tidak punya irisan atau himpunan kosong. Seperti itu. Lanjut ya. Sekarang seperti ini. Ini caranya kita daftarin dulu anggotanya. A-nya berapa aja A supaya nggak bingung. A itu ya berada di dalam lingkaran A. Berarti berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5 ya. B berada di dalam lingkaran B. Berarti berapa aja ini? Negatif 1, 1, 2, negatif 1, negatif 2, 1, 2, dan negatif 3. Oh, berarti kita mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, dan 2. Himpunan C yang berada di dalam lingkaran C. Berarti negatif 1, 0, 1, dan 6. Sekarang kamu lihat irisannya. Ini kan irisannya ya, ini namanya irisan atau cari yang sama. Kita lihat antara A dan B itu, kalau antara A dengan B itu diiriskan itu seperti apa? Kita cek mana yang sama. Kita lihat, yaitu 1 sama, terus 2 ada lagi enggak? 2, 3, sorry, A sama B, maaf, A sama B. 1 ada, 2 ada ya, 1 dan 2 ya, berarti 1 dan 2. Terus sekarang kalau di digabungkan dengan C ya, 1, 2 di sini digabungkan dengan CC adalah negatif 1, 0, 1, dan 6. Banding di gabungkan saja tadi hasil irisannya A sama B tadi 1 dan 2 dengan negatif 1, 0, 1, dan 6 ini digabungkan jadi 1. Jadi berapa kalau digabungkan jadi 1? Ya, negatif 1. Ini 1 ada 2, diambil salah satu aja. Terus 0 dulu ya, maaf, 0 dulu. 1 dengan 1 ya, diambil salah satu.
terus 2 sama 6. Jadi negatif 1, 0, 1, 2, dan 6. Jawabannya yang B. Nomor 10. Selanjutnya, diketahui himpunan P bilangan asli antara 6 dan 4. Berarti berapa aja ini? Kita daftarkan dulu anggotanya. Jadi antara 6 dan 14, 6 sama 14 nya nggak ikut ya. Jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Himpunan Q itu berapa aja? Tak tulis lagi di sini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Q-nya di sini bilangan genap antara 4 sampai 15. Di sini ada tanda tepatnya di sini, berarti 4-nya ikut ya. 4 yang genap ya. Genap berarti 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, terus yang dimaksud dengan selisih P dengan Q bukan anggotanya P sama Q dikurangi, bukan. Namanya selisih P dengan Q di sini adalah yang dimaksud gampangnya saja punyanya P yang bukan punyanya Q. Maksudnya anggota P yang enggak sama dengan Q mana. Nah, kamu cari dulu yang sama, mana yang sama antara P dan Q. Yang sama adalah 8, 10, dan 12. Ini yang sama. Berarti mana yang bukan punyanya P yang tidak sama dengan Q, yaitu ya, yaitu 7, 9, 11, dan 13. Berarti 7, 9, 11, dan 13. Jawabannya yang A. Kalau Q kurangi P, berarti ya anggotanya Q yang bukan anggotanya P ya. Jadi punyanya Q yang bukan punyanya P. Nah, yang sama tadi kan 8 sama 10 dan 12. Berarti yang enggak sama berarti yang mana? Ya berarti 4, 6 saja. 4 dan 6 saja. Seperti itu. Lanjut. Sama seperti tadi, selisih B dengan A. Tadi kan berarti punyanya B yang tidak sama dengan A. Yang sama kan ini yang sama. Nah, yang berada di tulisan ini ya. Ini yang sama. Berarti punyanya B yang enggak sama dengan A, berarti mana? Ya ini. Ini berarti kalau yang di sini ini berarti A kurangi selisih A dengan B gitu ya. Berarti jawabannya 3 dan 5. Selanjutnya di sini daftarin dulu anggotanya. Himpunan S itu berapa aja ya? Nah, kita lihat dulu. Bilangan cacah genap kurang dari 15. Cacah genap berarti 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 ya, sampai 14. Terus bilangan prima genap ya hanya 2 saja. Terus D nya ini. Sekarang kamu cari C, cari dulu di sini, cari C gabungan D. Jadi punya C dan D itu digabung jadi 1. C gabungan D itu digabung ya, union ini digabung. Jadi digabung berarti punya C dan D digabung berarti berapa? Ini duanya ada 2 Pak, yang salah satu aja berarti 2, 4, 6, dan 8. Berarti C gabungan D ini ada kayak C di atas gini. Ini maksudnya komplement. Berarti yang bukan, berarti yang bukan. Nah, ini ada. Ini berarti yang bukan, berarti yang bukan C gabungan D di S. Nah, sekarang maksudnya di S berarti yang enggak sama dengan di S. Berarti selain, atau dengan kata lain selain ya, mungkin bahasanya saya ganti selain ya, selain
selain anggota dari 2, 4, 6, 8 di S. Berarti berapa aja? Kita cek di sini. Berarti kan yang sama kan 2, 4, 6, 8. Berarti selain 2, 4, 6, 8 yaitu 0, 10, 12, dan 14. Yaitu jawabannya yang A, seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 13. Data pengunjung pada sebuah pusat kesehatan. Mau pakai diagram Venn juga bisa ya di sini. Ya, nanti kita pakai dua cara. Ada caranya sih, mau pakai diagram Venn juga bisa seperti ini. Ya. Ini soal cerita yang berkaitan dengan penerapan himpunan ya. Jadi di sini tercatat ada pasien sakit gigi. Nah, di sini saya kasih sakit gigi. Sakit giginya itu ada 14 ya. Terus yang sakit demam itu ada 27. Jika seluruh pengunjung ada 36, berarti totalnya semua ada 36. Banyaknya pasien yang sakit gigi dan demam, berarti yang ditanyakan diantara ini. Nah, ini kita misalin X. Kemudian berarti yang ada di sebelah kiri ini berarti kan kalau misalnya di sini saya ambil 2 misalnya gitu. Berarti kan sebelah kiri kan di sini karena semuanya totalnya ada 14. Berarti kan 14 kurangi 2 yaitu 12. Berarti kalau saya misalnya X nulisnya berarti 14 dikurangin X. Ini juga sama, 27 dikurangin X. Nah, ini kita coret. Nah, aja. Kenapa? Ini saling berlawanan ya. Nah, tadi kita coret, berarti sisanya tinggal 14 tambah 27 dikurangin X sama dengan 36. Berarti 14 tambah 27 adalah 41 dikurangin X sama dengan 36. Itu ya. Nah, 41 dikurangi berapa yang hasilnya 36 ya. Berarti mencari X nya berarti 41 kurangi berapa hasilnya 36 yaitu 5. Jawabannya 5 D. Atau cara yang kedua, ini pakai cara yang agak sedikit berbeda. Caranya jumlah plus pengen sama dengan pengen ditambah ora pengen. Nah, seperti itu. Maksudnya apa di sini? Nah, kita cek ya. Di sini maksudnya yang pengen, yang gemar, atau di sini yang sini lagi sakit. Nah, gitu ya. Di sini dilihat jumlahnya semuanya ada 36. Yang sakit dua-duanya, yang pengen. Nah, ini kita cari. Kemudian yang pengen pertama berarti yang sakit. Ini 14. Terus yang sakit demam yang kedua 27. Yang tidak sakit dua-duanya ada nggak? Di sini nggak ada, 0. Sekarang ini sama 41. 36 tambah berapa yang hasilnya 41, yaitu sama aja 41 dikurangi 36 yaitu 5. Nampaknya cara kedua lebih mudah ya. Yang selanjutnya ini juga sama, kita pakai rumus J plus PP sama dengan P plus P tambah P. Jumlah plus pengen sama dengan pengen plus pengen tambah ora pengen. Kita baca lagi di sini dari 35 kepala keluarga. Nah, ini totalnya ada 35. Tercatat 22 kepala keluarga memelihara kambing, berarti sing duwe kambing, sing pengen kambing. Ya. Yaitu ada 22. Yang memelihara sapi berarti sing pengen duwe kambing sapi ya, itu ada 18. Yang tidak memiliki dua-duanya berarti sing ora pengen loro-lorone berarti 5. Oke. Yang tanyakan banyaknya kepala keluarga yang hanya, ini hanya. Berarti nanti kalau yang hanya memelihara kambing saja, berarti nanti kita cari dulu yang memelihara dua-duanya. Berarti yang pengen ya, pengen dua-duanya. Kita cari dulu. Berarti 22 plus 18 40 tambah 45. Berarti sing pengen berarti 45 dikurangi 35, yaitu ada 10. Berarti yang melihat sapi dan kambing itu ada 10. Berarti kalau hanya kambing saja, nah berarti yang hanya
memelihara kambing saja, saya lihat yang memelihara kambing saja itu mana ada 22. Berarti 22 dikurangin 10. Jadi karena hanya, jadi namanya orang suka atau itu gemar itu sebenarnya yang hanya ditambah yang suka dua-duanya. Berarti kalau mencari hanya ya tinggal yang suka dikurangin dengan yang suka dua-duanya. Berarti ini 12 ya. Jawabannya yang A. Seperti itu. Jadi kalau mencari kata hanya itu berarti yang memelihara yang suka dikurangi yang suka dua-duanya. Lanjut. Dari sekelompok siswa setelah dilakukan pencatatan terdapat 12 orang siswa gemar melukis dan siswa gemar 15 siswa gemar musik dan 7 siswa gemar dua-duanya. Dalam kelompok itu berapa itu rumus J plus PP sama dengan P plus P tambah orang pengen. Sekarang kita lihat jumlahnya kita nggak tahu berapa. Terus yang pengen dua-duanya, nah ini ada 7 orang yang gemar dua-duanya, berarti ini 7. Yang pengen melukis ada 12. Yang pengen gemar musik juga ada 15. Sing ora pengen loro-lorone ora nanah 0 ya. Berarti jumlah plus 7 sama dengan ini 27. Berapa tambah 7 hasilnya 27, atau dengan kata lain 27 dikurangi 7 ya. Yaitu 20. Jawabannya yang B. Selanjutnya ini juga sama, rumusnya jumlah plus pengen-pengen sama dengan pengen plus pengen tambah orang pengen. Dari sekelompok siswa setelah dilakukan pencatatan terdapat 24 siswa mengikuti ekstrakurikuler atletik. 24 siswa, 11 siswa mengikuti kedua-duanya. Nah ini kedua jenis. Nah ini kedua-duanya berarti yang pengen-pengen ya. Terus jika jumlah siswa dalam kelompok tersebut ada 32, nah ini 32 gitu ya. Ada 32 di sini. Oh, yang senamnya belum dimasukin ya. Ada 17 yang senam, suka senam ya. Maka yang tidak mengikuti dua-duanya berarti sing ora pengen loro-lorone. Berarti 32 tambah 11 43. Ini 41 ya. 41 berarti 41 tambah berapa yang hasilnya 43. Berarti caranya 43 dikurangi 41 yaitu 2 ya, seperti itu. Terus selanjutnya ya, di sini ini soal esai ya. Diketahui S adalah bilangan cacah kurang dari 10. Kita daftarkan anggotanya dulu berapa aja. Berarti cacah dari 0 ya. Cacah itu dari 0. Kalau asli itu dari 1. Asli itu dari 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan asli kurang dari 5 berarti ya 1. Ingat dari 1 ya. 2, 3, 4. Kurang dari 5 berarti nggak ikut 5-nya. Bilangan asli genap, asli tapi genap ya, kurang dari 10 berarti ya asli ya. Asli kan dari 1 berarti 0-nya nggak ikut. Berarti 2, 4, 6 sama 8. Langkah selanjutnya bagaimana? Di sini disuruh mendaftar anggotanya saja ya sudah. Kalau disuruh diagram Venn-nya bagaimana? Ya kita buat. Kalau disuruh membuat diagram Venn-nya bagaimana? Ya dibuat saja di sini. Kita cari dulu irisannya kalau ingin membuat diagram Venn-nya ya. Ini kan soalnya kan hanya sampai seperti ini saja. Ya, hanya suruh mendaftarkan anggotanya. Kalau disuruh membuat diagram Venn-nya ya buat aja diagram Venn-nya. Seperti ini. Kita lihat di sini irisannya ada enggak? Nah, kita lihat irisannya, yaitu ada, itu 2 dan 4. Nah, berarti nanti dia berpotongan ya, sebagian. Nah, seperti ini.
Nah, seperti ini. Kita masukkan. Jadi di sini kan 2 dan 4. Berarti sisanya ya sebelah kirinya berarti kan 1 dan 3. Oke, 1 dan 3. Terus yang B sisanya berarti tinggal 6 sama 8. Yang maksudnya di sini sebelah kanannya ini 6 sama 8. Berarti yang di luar berarti selain 1 2 3 4 6 8, yaitu 0 tadi 5 dan 7 serta 9. Nah, seperti itu caranya buat diagram Venn-nya. Ini S ya. Lanjutkan lagi yang B. Tentukan B kurangi A komplement. Berarti kita cari dulu langkah pertama, B kurangi A. Selisih B dengan A itu apa sih? Tadi saya ingatkan lagi, punyanya B yang bukan punyanya A. Mana punyanya B yang bukan punyanya A? Berarti yang sama kan tadi 2 sama 4 ya. Yang sama tadi 2, berarti punyanya B yang enggak sama yang dengan A, berarti yang selain 2 dan 4, yaitu 6 sama 8. Nah, sekarang B kurangi A komplement, berarti selain 6 8 di S ya, di S di sini. Selain 6 dan 8 di S. Berarti selain B kurangi A di S, berarti mana aja? Selain 6 dan 8 berarti kan 0 1 2 3 4 5 7 9. Nah, seperti itu. Soal selanjutnya, dari sekelompok siswa yang berjumlah 70 orang dilakukan survei terhadap jenis minuman. Karena ini soalnya ISA, kita harus pakai konsep ya. Ada 44 yang gemar teh, kemudian 12 siswa tidak gemar dua-duanya. Tanyakan jumlah siswa yang gemar dua-duanya. Ya oke, kita buat diagram Venn-nya saja guys. Kita buat diagram Venn-nya. Kita masukkan di sini ada 70. S-nya 70 ya. Di sini yang suka sirup, yang suka sirup itu ada 36. Yang suka teh itu ada 44. 12 siswa tidak gemar dua-duanya, berarti taruh di luar. Kita cari dulu yang suka dua-duanya, kita misalin X. Berarti yang di sebelah kiri nulisnya ya 36 kurangin X. Sebelah kanannya berarti 44 dikurangin X. Nah, ini kita coret ya. Coret. Nah, sehingga tinggal 36 ditambah, jadi 36 tambah 44 dikurangin X ditambah 12 sama dengan 70. Nah, 70. Sehingga di sini jumlahnya berapa ini? Ini 80 ya, tambah ini berarti 92 dikurangin X sama dengan 70, berarti 92 kurangin 70 yaitu 22 ya. Berarti semuanya ada 22. Maaf, coba cek lagi ya, ini 80 benar ya, 80 ya, 80 ya, 22 benar ya. Sekarang yang minum sirup saja, ini soal A ya, ini soal yang ini A ya, ini A, ini B, maaf. Sekarang yang suka sirup saja, yang suka sirup saja, mana lihatnya suka sirup? Yang suka sirup kan 36. Kalau karena saja ya dikurangi yang dua-duanya. Nah, yang suka dua-duanya berarti ada 22, yaitu jawabannya 14. Jadi ada 14 yang suka sirup saja. Oke, demikian pembahasan tentang himpunan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe serta komentar ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.